Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan mengawali ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah kami yang setia ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan hadir ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong kami ya Yesus.
kasih ya Tuhan. Engkau Allah kami yang setia di dalam kehidupan kami. Engkaulah penolong dan sahabat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak pernah gagal. Bahkan Engkau Allah kami yang tidak pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Engkau senantiasa memenuhi setiap kebutuhan kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan hadir di hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama. Mari kita bertumbuh bersama dan kita boleh menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Masih dengan tema yang sama di bulan Juni ini, Kristus adalah penolong, di mana kita akan sama-sama mendapatkan banyak sekali firman yang menguatkan kita bahwa kita memiliki seorang penolong di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu mari kita akan baca di dalam ayat emas kita yang terdapat di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman Tuhan di pagi hari ini kita beri nama, kita beri judul, Tuhan di pihak kita. Di dalam kehidupan kita, hidup ini diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, di mana perjalanan itu bisa terasa panjang dan penuh dengan jalan yang berliku. Terkadang kita berjumpa dengan kegembiraan, di lain hari kita berjumpa dengan kesusahan. Tapi dari itu semuanya yang paling utama di dalam perjalanan kita adalah jangan sampai kita salah memilih jalan. Mari kita percayakan kepada Sang Ahli Mudi. Biarlah perjalanan kita sampai pada tujuan akhir, di mana tujuan akhir itu adalah surganya yang indah. Ketika kita mempercayakan kepada pengemudi kita, ketika ada badai hidup, ketika ada hujan yang lebat, kita tetap aman di dalam perjalanan kita menuju tujuan akhir. Jangan sampai kita berjalan sendiri, mengemudi sendiri. Karena ketika kita mengemudi sendiri, kita bisa menjumpai kecelakaan, kita akan menjumpai salah jalan, dan bahkan tersesat. Untuk itu kita membutuhkan seorang penolong yang menghantarkan perjalanan kita sampai di tujuan akhir, yaitu surganya yang indah. Dengan demikian, kita akan aman
kita akan selamat sampai pada tujuan. Di renungan yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa kita jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena dunia akhir-akhir ini dilanda oleh rasa takut. Karena ketakutan di sini bagian dari kehidupan kita, bagian yang tidak dapat terpisahkan di dalam kehidupan kita. Kenapa ketakutan ini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah karena dosa, maka ketakutan itu mulai memasuki kehidupan manusia. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yang namanya rasa takut ini tidak ada. Karena ada Kristus, ada Allah kita yang selalu menyertai manusia. Jadi awal ketakutan, awal rasa takut itu muncul karena adanya dosa. Ada berbagai bentuk rasa ketakutan, yaitu ketakutan akan kematian. Apakah setelah saya mati, saya akan ke surga atau ke neraka? Kemudian ketakutan di dalam menghadapi masa depan. Apakah masa depanku nanti akan secerah seperti yang saya bayangkan? Kemudian ada ketakutan tentang hal makan. Apa yang akan saya makan di hari esok? Ketakutan apa yang akan saya minum, apa yang akan saya pakai. Dan di sini semuanya adalah keadaan di mana ketakutan itu menghinggapi setiap orang yang ada di dunia ini. Tergantung bagaimana respon setiap orang yang mengalami ketakutan itu. Dan memang dunia ini dipenuhi dengan rasa ketakutan. Dengan ketakutan terjadilah peperangan. Karena ketakutan terjadilah penguasaan, peperangan, dan kekuasaan merebut sesuatu. Entah itu jabatan, entah itu harta, karena merasa tidak ada yang menjamin kehidupannya menjadi tenang atau aman. Tapi bersyukurlah kita yang memiliki Tuhan atau Kristus yang menjadi penolong kita, di mana Kristus akan memberikan kita kekuatan, menjamin hidup kita, sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kuasa Tuhan? Tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa mengalahkan atau menandingi kuasanya Tuhan kita. Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Tuhan sudah menjamin bahwa perjalanan kehidupan kita, ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, maka perjalanan kita pasti selamat sampai di tujuan akhir. Marilah kita dengan kesadaran dan keyakinan iman untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, permasalahan yang ada di dunia ini, jangan pernah takut. Serahkan semuanya kepada Kristus. Kalau Kristus sudah memberikan kita iman, yakinlah bahwa Kristus akan menyempurnakan iman kita, sehingga kita tidak akan goyah, sehingga kita tidak akan jatuh. Sekali lagi,
ketika Kristus atau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ketakutan-ketakutan itu akan sirna kalau kita selalu mengandalkan Kristus dan selalu mempercayakan Kristus sebagai penolong kita. Ketenangan, kedamaian akan selalu menyertai kita ketika kita berada di pihak Tuhan kita. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa perjalanan kita yang panjang ini akan berakhir di surganya yang indah. Dan kita akan berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang terpanggil untuk menjadi anak-anaknya. Puji nama Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita akan tutup dan kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk memiliki iman, untuk memiliki kepercayaan dan keyakinan yang penuh kepada Engkau, bahwa Engkaulah penolong kami, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang mampu memberikan kami pertolongan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami tanpa rasa takut. Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah menaikkan pokok-pokok doa. Tiba saatnya kita akan menyampaikan informasi MCC selama seminggu ini. Setiap hari Senin jam 5 sore ada latihan tamborin, dan setiap hari Kamis jam 6:30 malam ada latihan musik dan pujian. Dan setiap hari Jumat ada menara doa kota setiap pukul 5:30 sore. Dan setiap hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek setiap pukul 5:30 sore. Dan setiap hari Minggu jam 7:30 pagi ada ibadah sekolah minggu. Dan kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap minggu pukul 5 sore. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang senantiasa setia kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin langkah kami pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin.